وأمداتنا الساهد الراتب قطب الإرشاد وقوس العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفرعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجات في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق حي على warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal aqibatu halal muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para jamaah majelis zikir ratib wal maulid yang saya hormati, yang tidak saya sebut satu persatu namanya, namun kecintaan saya buat antum sekalian selalu saya lakukan. Mudah-mudahan kumpulnya kita di malam hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh para malaikatnya Allah dan Rasulullah ridha kepada kita sekalian, sehingga dampaknya buat kita sekalian senantiasa hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini kita sekalian dikasih pelajaran oleh Allah Ta'ala yang luar biasa. Apa itu? Dikasih rintik-rintik hujan. Pak Tajur, gimana lagunya rintik-rintik? Rintik-rintik, oh gimana tuh Nek? Satu dikasih rintik-rintik hujan. Sebelum turunnya rintikan hujan, kita duduknya melingkar, mengotak, betul? Dengan adanya rintik akhirnya merapat. Ini farmasi, ibarat kata main sepak bola, farmasinya yang benar begini. 4-3-3. 4-3-3. Tolong farmasi 4-3-3 dipertahankan. Jadi besok-besok jadi duduknya tetap begini ya. Setuju? Setuju? Kalau begini saya melihat wajah antum dan antum pun melihat wajah saya yang ganteng. Hai, dibanding tadi ngotak, saya nggak ngelihat wajah antum, anda hanya ngelihat kuping antum, dan antum nggak melihat saya. Dengan ada begini di dalam didaktik pendidikan, face to face, hadapan muka dengan muka, yang ganteng kelihatan, yang jelek kelihatan. Ini sebenarnya kepada dadang tadi, mau mengata tapi nggak enak. Jadi kelihatan saudara, yang benar seperti ini. Tolong setiap kegiatan taklim, kegiatan keagamaan, usahakan duduknya face to face, wajhan ala wajhin, berhadap muka ya, biar tambahnya hari
tambahnya kebaikan. Setuju? Di malam hari ini nambahnya kebaikan kembali, saudara. Kalau kemarin di Villa Citayam tanpa ada atap dekorasi yang indah semodel malam hari ini, langsung lihat ke langitnya Allah dan hujan turun deras, tapi kita tak bergeming. Ini menandakan nambahnya malam hari ini, nambahnya kebaikan. Maju. Inilah yang dinamakan keberkahan. Ya. Jadi tetap menghadap kemari, tetap risol, tetap kebagian, saudara. Aman. Ya, aman udah. Aman. Ya, jangan mikirin makanan dulu dah. Ngadep aja kemari dulu. Tenang. Jangan kebagian konfirmasi kepada saya. Nanti akan disiapkan oleh panitia. Aman. Ya. Ini keberkahan. Saya ucapkan banyak terima kasih kekompakan Gang Perintis Sektor A yang telah menjalankan atau melaksanakan kegiatan malam hari ini sampai dekorasinya sangat luar biasa. Amin. Sangat luar biasa. Semoga Allah Ta'ala balas kebaikan antum sekalian. Pun yang lainnya, sound system ini yang saya minta suaranya seperti ini nih. Saya nggak perlu angkat suara, cukup keras tapi suaranya, audionya itu keluar. Itu ini hebat. Kebetulan saya juga tahu persis tentang dunia audio visual. Gitu. Ini tinggal tata riasnya yang belum ada. Kudunya ada nih tata rias. Mana ya? Hah? Mana ya? Ya. Tata rias. Jadi saya harus dirias sebelum jadi pengantin, saudara. Hai. Cuman kurang modal. Udah ala kadarnya, saudara. Jadi ketika kalau orang mau live itu harus fashionnya harus yes okay. Ya. Kemudian dari penampilannya yes okay, kayak model begini dibaca dari Amerika Serikat bahwa Gang Perintis mengadakan majelis zikir ratib dan maulid. Ini luar biasa. Komplek Duren Baru Permai disorot di luar sana terjadinya kebaikan di komplek Duren Baru Permai. Inilah namanya keberkahan. Ngerti ya namanya keberkahan ya? Artinya keberkahan nambahnya kebaikan dengan kebaikan. Ini berkah namanya. Jadi kalau antum ngomong berkah, mana indikasinya, mana buktinya kalau berkah? Satu, nambahnya kebaikan dengan kebaikan, itulah namanya berkah. Di malam hari ini farmasinya 433 face to face, wajhan ala wajhin. Ini menandakan bahwa Allah Ta'ala gerakan, Allah ajarkan kepada kita sekalian untuk mengikuti teknis didaktik pendidikan yang tepat, saudara. Semakin antum fokus konsentrasi melakukan kebaikan dan tambahnya kebaikan, maka antum akan mendapatkan kemanfaatan di dalam umur, dan antum akan sukses bahagia dunia ini, bahkan sukses kelak yaumal kiamah. Ini kata Rasulullah dalam salah satu kitab, namanya kitab Tanbihul Ghafilin. Satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam salah satu hadisnya, ma bainal muslim wal munafik illa tarkus shalah. Tidak ada bedanya antara muslim dengan orang munafik. Ini bicara muslim dan bicara munafik. Gak ada bedanya muslim sama munafik kecuali satu hal, kata Rasulullah, tarkus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Nih, kita dapat pelajaran yang kedua. Kalau tadi ayatul kaun, kejadian langsung daripada Allah, dikasih rintik-rintik langsung merapat farmasi 433. Sekarang pelajaran yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memberitahu tidak ada bedanya orang muslim dan orang munafik kecuali satu perbedaan. Apa itu? Tarkus sholat. Orang tadi meninggalkan sholat. Jadi kalau orang muslim dia mengerjakan sholat, munafik dia tidak mengerjakan sholat. Dan diteruskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan efek orang yang meninggalkan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu menceritakan orang yang meninggalkan sholat itu tadi mendapatkan siksa, mendapatkan efek negatif 15 efek. Orang yang meninggalkan sholat itu mendapatkan siksa 15 macam siksa. 6 perkara, 6 siksa itu diberikan sama Allah Ta'ala kepada orang yang meninggalkan sholat itu di dunia. Jadi orang ketahuan yang meninggalin sholat sama yang ngerjain sholat itu ketahuan di dunia. Ketahuannya dengan 6 perkara. Kemudian 3 perkara diberikan ketika matinya. Ketika matinya. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu matinya ketahuan. Kemudian yang 3 perkara itu diberikan siksa di dalam kubur. Ya, siksa dalam kubur. Di dalam kubur itu diberikan kepada orang yang meninggalkan sholat. Kemudian 3 perkara ketika bertemu dengan Tuhannya. Ya, 3 perkara diberikan kepada orang yang meninggalkan sholat itu ketika berjumpa dengan Tuhannya. Kemudian sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, 6 perkara apa saja yang akan diberikan orang yang meninggalkan sholat? 6 tadi apa yang diberikan siksanya kepada orang yang meninggalkan sholat? Pertama-tama, nah kita introspeksi diri ini. Kita kelihatan, nggak usah dikata, nggak usah dijelasin, kita diem baik. Kalau memang 6 ini ada sama diri kita, berarti kita meninggalkan sholat. Pun kalau kita 6 ini nggak ada pada diri kita, maka sholat itu sudah diterima. Sholat kita udah diterima. Pertama, diambil oleh Allah Ta'ala akan berkah pada umurnya. Ya, orang yang meninggalkan sholat itu umurnya tidak berkah. Arti berkah apa tadi? Nambahnya kebaikan dengan kebaikan. Ingat itu. Artinya berkah, nambahnya kebaikan dengan kebaikan. Kalau umur kita semakin nambah hari, semakin nambah umur, semakin nambah tua. Kalau umur kita gunakan kebaikan dan kebaikan dan kebaikan, berarti sholat kita diterima. Alhamdulillah. Kira-kira setengah tahun yang lalu kita kumpul begini kagak? Kagak kan? Berarti umur kita yaitu berkah. Berarti yang hadir ini sholatnya diterima. Alhamdulillah. Karena apa? Nambah berkah umur kita. Tuh, Pak Dadang. Nyahok dah. Kalau antum tiap malam Ahad melakukan seperti ini dan ditambah kegiatan-kegiatan kebaikan yang lainnya untuk umur hidup antum, berarti tandanya antum tidak disiksa umurnya.
Susah loh. Banyak orang yang nambah umur, nambah tua, tambah umurnya tadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya tanpa ada kebaikan. Antum patut bersyukur kepada Allah dengan adanya kegiatan seperti malam hari ini, saudara. 6 bulan yang lalu nggak ada kejadian seperti ini. Dengan adanya kegiatan seperti ini kita aktif kebaikan. Alhamdulillah. Berarti sholat kita diterima. Kalau dihitung-hitung saudara kita yang nggak datang banyak nggak? Banyak. Kita nggak usah bahas mereka. Kita bahas diri kita sendiri. Pada malam hari ini kita hadir di majelis dzikir ratib dan maulid. Besok musola sholat subuh jamaah musuh bareng. Ada Pak Eri? Absen. Lagi bikin susu dia. Malam Senin datang lagi. Itu namanya tidak disiksa umurnya. Jadi Allah angkat keberkahan dalam umurnya. Ingat berkah tadi, nambahnya kebaikan dengan kebaikan. Tadi dapur ajib konfirmasi sama saya, Ustaz, masak nasinya saya tambahi biar berkah, katanya. Alhamdulillah. Di malam hari nambah lagi jamaahnya, nambah konsumsinya lagi, besok nambah lagi biar umur kita tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Itu satu. Kemudian yang kedua, diambil oleh Allah Ta'ala berkah pada rizkinya. Ya, jadi orang yang meninggalkan sholat itu rizkinya nggak berkah. Woi, tong suara Gibran ya. Itu orang yang meninggalkan sholat rizkinya nggak berkah. Hati berkah. Kalau Habib Soleh bin Muhsin bin Muhammad Al-Hamid itu ibarat kata ini di kantong 1 miliar, itu belum digunakan 1 miliar itu udah datang lagi. Kira-kira kita begitu kagak? Woi, kita begitu kagak? Insyaallah. Nah ini kita introspeksi diri kita. Yang kedua, kalau meninggalkan sholat itu Allah angkat keberkahan rezekinya, saudara. Kalau antum sekiranya pengen berkah rezeki, nambahnya rezeki, bertambah rezeki. Jangan pernah tinggalkan sholat. Itu yang kedua. Ini introspeksi diri. Rasulullah yang menyatakan ini. Kemudian yang ketiga, diambil oleh Allah Ta'ala namanya yang soleh pada muka bumi, pada mukanya. Jadi ada ciri-ciri orang soleh, Pak, Bu. Orang soleh itu tercerminkan dalam raut mukanya. Ini orang soleh. Ketahuan orang soleh sama kagak? Nur mukanya itu nur muka orang soleh. Kenapa? Karena dia mengerjakan sholat. Sholatnya diterima ketika khusyuk, ketika cepat tukis, ruwet dan lain sebagainya. Maka dekatkan diri antum kepada Allah dengan sholat. Semakin antum pikirkan saja itu masalah, tidak akan kelar. Sholli anta, kerjakan sholat ini, rakaatain, sholat 2 rakaat hajat dan lain sebagainya. Insya Allah di raut muka antum ada tanda raut muka orang saleh, dan seluruhnya makhluknya Allah akan tunduk kepada orang saleh. Apalagi namanya juga saleh. Ini ada Pak Soleh datang nggak nih? Pak Soleh udah pindah. Udah pindah. Udah pindah. Iya. Kasih nama Soleh lagi siapa?
apalagi namanya soleh, perbuatan soleh, maka seluruh kebaikan akan hormat dan tunduk kepada orang soleh. Tidak ada ceritanya orang soleh itu susah dunianya, nggak ada ceritanya saudara, nggak ada cerita, nggak ada rumusnya. Kalau orang soleh itu susah, itu nggak ada rumusnya. Kemudian yang keempat, tiada terpelihara baginya agama Islam. Orang kalau dia meninggalkan sholat, gak terpelihara tuh syariat Islamnya. Sekalipun omongan syar'i, omongannya kelihatannya itu syariat Islam, tapi kalau nggak ada implementasinya dalam kehidupannya, maka semakin hilang keislaman yang ada pada tubuhnya, saudara. Ini yang terbahaya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Banyak yang ngomong tentang Islam, di sana sini dia bicara tentang hukum, tapi kalau kita intip setiap harinya, sholat aja kagak. Ini yang bahaya. Inilah orang-orang munafik, dan itu nyata dalam kehidupannya. Umurnya enggak berkah, rezekinya enggak berkah, mukanya muka serem kalau kita lihat. Kemudian pun juga Allah jauhkan tuh syariat Islam pada dirinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian diambil oleh Allah Ta'ala namanya yang soleh pada mukanya. Dan yang keempat, tiada terpelihara baginya syariat Islam. Yang kelima, tiap-tiap amal yang diamalkan di dalam dunia ini, ya, di dalam dunia ini, daripada segala amal kebajikan yang dia lakukan, dia tidak mendapatkan pahala. Luar biasa. Ngomongnya udah syariat, tingkah lakunya udah syar'i, amal perbuatan syar'i, tapi sholat tertinggal, amal perbuatannya tidak ada pahalanya sama sekali, saudara. Sekalipun itu kebaikan, sekalipun itu kebaikan yang dilakukan. Dan yang keenam, ya, tiada diangkatkan doanya oleh malaikat ke langit. Orang yang meninggalkan sholat, sekalipun doanya itu banyak, bahkan ada bahasa guyonnya, sekalipun bibirnya, mulutnya sampai doer, tapi kalau sholatnya ditinggalkan, itu tidak disampaikan oleh malaikat ke langit. Luar biasa, saudara. Luar biasa gak tuh? Jadi dengan sholat, daripada kita ayap-ayapan keliling dunia, kalau orang cerita yang bilang nggak kubu lagu, Allahu Akbar, salat subuh, salat duhur, salat asar, maghrib, isya, ya Allah, daripada ayap-ayapan yang nggak kubu lagu, rezeki nggak berkah, umur nggak berkah, tambah susah dia. Salat 5 waktu, komitmen sama Allah, istiqomah kepada Allah, semuanya akan datang kepada antum, saudara. Itu semua kebaikan bakal datang sama antum. Ya waktunya ikhtiar. Kan kita kadang-kadang kan ditipu sama usaha kita, benar? Ditipu sama usaha kita. Contoh, kita punya usaha, orderan banyak, breng, waktu sholat tertinggal. Oke, saat itu ente nggak lulus, besok ente susah. Kenapa? Allah angkat berkah rizkinya, Allah angkat berkah umurnya, lantaran dia berani meninggalkan sholat. Yuk, musola kita isi yuk. Wih, kira-kira kalau sholat 5 waktu segini enak nggak kira-kira? Cakep. Tapi sementara latihan dulu deh ya. Mau sholat di rumah kek, mau di jalanan kek, di musola kek, di kebun kek, di empang kek, mau di mana, yang penting sholat jangan sampai tertinggal.
syukur-syukur sholatnya berjamaah ya. Ini besok pagi kalau besok nih datang semua di musola, susunya Pak Heri gures kurang. Tapi tenang, saya udah konfirmasi ke dapur Ajib, bila mana Pak Heri rada miring-miring jalan di dapur Ajib saya suruh maju ya. Kemarin saya udah konfirmasi ke Abdurrahman, ya Abdurrahman, saya tanya itu kira-kira kalau setiap sholat itu atau setiap pengajian itu kalau dapur Ajib ngasih kapsah boleh kagak? Kata Abdurrahman jangan dulu saja. Emang apa? Takut dapur Ajib jadi bengek. Katanya sebulan sekali gue malam Senin katanya. Iya dah. Nah ini pelajaran yang baik kok kita malam hari ini. Dua hal ya kita kasih rintik-rintik hujan, farmasi duduk kita secara otomatis berubah siut 433 kata Naya. Ini pertahankan. Jadi setiap ada kegiatan keagamaan farmasi ini yang dipakai. Setuju? Kedua, saya mengajak kepada antum sekalian, ayo kita biar rajin ngerjain sholat ya. Biar rajin ngerjain sholat ya. Jangan tolah toleh, jangan enting lihat temen yang sholat, karena sholat ini adalah keuntungan buat kita yang mengerjakan sholat. Jangan ngintip temen di sholat atau kagak, dia udah berangkat atau belum. Komitmenlah Anda kepada Allah. Siksa 6 itu tadi akan diberikan kepada orang yang meninggalkan sholat. Fa insya Allah segini saja nih antum komitmen mengerjakan sholat kepada Allah, antum selamat, antum bahagia 6 tadi di dunia saudara. Bahkan sisanya karena totalnya 15 akan antum dapatkan. Syukur-syukur ajak sekomplek ini untuk mereka muslimin mengerjakan sholat. Setuju? Setuju? Insya Allah komplek ini semuanya jadi berkah saudara. Apa yang gak ada semuanya ada dan disiapkan oleh Allah untuk mereka orang-orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, bahkan sholat sunnah yang lain. Ingat pesan saya, jangan sampai riya, jangan sampai tolah-toleh, jangan pedulikan ente punya teman pekerjaan sholatnya, tapi kerjakan sholatlah kepada Allah. Anda harus komitmen kepada Allah, Anda harus fokus dengan mengerjakan sholat kepada Allah, karena Anda tidak mau disiksa dengan 15 siksaan sesuai gambaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan saya selaku kenal antum di komplek ini, dengan sisa-sisa umur saya, sisa-sisa tenaga saya perjuangkan untuk mengajak antum menghadap kepada Allah dengan hadapan yang baik. Nggak ada lebih daripada itu saudara. Saya pengen menyelamatkan diri saya, keluarga saya, antum sekalian yang ingin selamat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun doa saya buat antum sekalian, biar gobul hajat antum duniawiyah, biar gobul antum mempunyai hajat ukhrawiyah. Itu harapan saya, doa saya kepada Allah. Dan ini saya lakukan dengan sepenuh jiwa saya, jiwa raga saya lakukan. Tidak lebih daripada itu semuanya. Harapan saya semuanya, ayo kita benar-benar biar ikhlas lillah wa fillah. Semoga Allah Ta'ala ridhoi kita semuanya ya. Kita kabulkan segala hajat kita duniawi wal ukhrawiyah, kecil maupun besar, yang tersirat maupun yang tersurat. Amin ya rabbal alamin. Berhubung ke Buli sudah siap ya, yuk kita tutup doa ya, biar habis ini kita jasmani pun diurusi, rohani kita udahan ya, zikir udah ya, nasihat Rasulullah udah, tinggal jasmani, biar madang, biar minum sepuasnya. Tolong panitia Yuli, kalau emang kebuli kurang malam hari ini, konfirmasi besok ke dapur Ajib biar tambahin lagi. Amin. Insya Allah dapur Ajib ini investornya malaikat insya Allah.
Ya, ini apalagi ada Habib Fahmi, Masya Allah. Panjang umur Habib Fahmi, biar ketemu jodoh lagi. Ini masih bujangan ya Habib Fahmi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf, mohon ridho kepada